Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang seputar fadilah atau keutamaan puasa 8 dan hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Jadi dalam keterangan kitab Duratun Nasihin ini ada bab fadilah 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi besok kita bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah itu puasa tarwiyah. Kemudian hari ke-9, tanggal ke-9 itu adalah namanya puasa Arafah. Dan di dalam keterangan kitab itu dijelaskan banyak fadilah atau keutamaan daripada dua hari tersebut. Hari tarwiyah sama hari Arafah. Yang dikutip dari kitab Duratun Nasihin, di sini dijelaskan bahwasanya orang yang berpuasa di 8 bulan Dzulhijjah atau berpuasa di bulan tarwiyah, ini Allah akan memberikan pahala yang tidak ada seorang pun mengetahui pahala tersebut kecuali hanya Allah. Jadi ketika kita besok puasa tarwiyah, itu pahalanya langsung yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri pun tidak mengetahui seberapa besar pahala tersebut. Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dan kaum ulama juga mengatakan ketika puasa tarwiyah itu sama seperti akan dihapus dosanya selama 1 tahun. Min qabla wa ba'da. Sebelum atau sesudahnya. Ketika ada orang yang berpuasa tarwiyah, itu puasanya, dosanya akan dihapus 1 tahun yang sebelum atau yang sesudahnya. Jadi sangat banyak manfaat dan fadilahnya. Kemudian yang kedua, dinamakan tanggal atau hari ke-9 bulan Dzulhijjah, ini namanya puasa Arafah. Puasa Arafah ini bertepatan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Ini dalam kitab diterangkan bahwasanya bahwa barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan menghapus dosanya 2 tahun min qablah wa ba'da. 2 tahun sebelumnya atau yang sesudahnya atau yang akan datang. Jadi ketika ada orang yang berpuasa Arafah, itu oleh Allah ganjarannya atau pahalanya, dosanya akan diampuni oleh Allah, baik dosa yang telah kita lakukan maupun dosa yang akan kita kerjakan. Tapi jangan kita terlalu meremehkan ketika mempunyai fadilah keutamaan dosa yang akan diampuni yang akan datang, jangan sampai kita mengerjakan dosa tersebut. Kemudian pembahasan keutamaan puasa tarwiyah dan Arafah. Di sini banyak kaul ulama atau ucapan ulama yang memfatwakan atau berhujjah bahwasannya banyaknya fadilah dan keutamaan puasa tarwiyah dan Arafah. Di sini puasa tarwiyah biasanya ini dilaksanakan pada hari tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ini berdasarkan pada satu redaksi hadis yang artinya bahwa puasa pada hari tarwiyah ini menghapus dosa selama 1 tahun. Kemudian kalau puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, yang barusan saya jelaskan di awal. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, hadis yang kurang kuat riwayatnya. Tapi para ulama memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif, nggak masalah. Yang penting bukan hadis palsu.
bukan hadis palsu. Kalau dalam kerangka fadha'il amal, atau artinya untuk memperoleh keutamaan, boleh, nggak apa-apa dikerjakan. Dan hadis yang dimaksud tidak berkaitan dengan masalah akidah atau hukum. Lagi pula hari-hari pada 10 bulan Dzulhijjah adalah hari yang istimewa, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan, "Ma min ayyamil amal as-shalih fiha a'jibu ila Allah min hadzal ayyam." Tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsi wa ma lam falam yarji' min dzalika syai'in." Iya, kata Rasulullah, sekalipun orang itu jihad di jalan Allah, ya, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan dirinya dan harta bendanya, kemudian kembali tanpa membawa apa-apa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus kemudian puasa Arafah dan Tarwiyah ini sangat dianjurkan untuk turut merasakan nikmat yang sedang dirasakan oleh para jamaah haji. Jadi hari ke-8 dan hari ke-9 ini melaksanakan daripada Arafah di sana, ibadah haji itu, ini sebagai turut nikmat yang dirasakan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Terus kemudian meskipun penempatan ini awal Dzulhijjah sama pemerintah Arab Saudi ini beda. Indonesia sama Arab ini beda. Tetapi maka umat Islam atau orang Indonesia ini boleh melaksanakan puasa Arafah dan Tarwiyah sesuai dengan ketetapan pemerintah setempat. Entah itu selisih 1 hari, itu nggak masalah. Yang penting ketika hari Arafah, kemudian ketika Tarwiyah, itu kita disunahkan untuk berpuasa. Kalau seumpama nggak kuat puasa selama 2 hari berturut-turut, maka lebih baik berpuasa ketika hari Arafah saja, itu boleh. Bahkan sangat dianjurkan. Terus kemudian puasa Arafah dan Tarwiyah ini sangatlah banyak fadilah atau keutamaannya. Jadi Allah sendiri yang mengasih ganjarannya, yang mengasih pahalanya, dan seorang pun tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan malaikat pun itu tidak tahu berapa besar atau berapa besarnya pahala ketika orang mengerjakan puasa ini, 2 puasa ini. Jadi sangat besar pahalanya. Terus kemudian dalam hadis qudsi menyebutkan di sini, diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasa itu dari api neraka selama 70 tahun." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika ada orang yang berpuasa 1 hari saja, besok sudah bertepatan tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Orang ketika berpuasa 1 hari saja di besok ataupun hari Rabunya, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka. Selama berapa? Selama 70 tahun. Jadi selama itu ketika ada orang yang berpuasa 1 hari saja, jangankan menyentuh api neraka,
Bahkan Allah menjauhkan api neraka tersebut kepada orang itu. Kenapa? Karena fadilah keutamaan puasa itu. Orang yang mengerjakan puasa Arafah atau Tarwiyah. Jadi itu pembahasan daripada puasa Tarwiyah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang puasa Arafah yang dari awal sudah saya jelaskan. Keutamaannya ini macam-macam. Bahkan daripada sahabat Rasulullah ini sangat banyak meriwayatkan. Kemudian saya rangkum, saya jelaskan satu persatu. Ini keutamaan puasa Arafah di antara lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Sauma yaumin Arafah yakfuru sittin madiati wa mustaqbala." Barang siapa yang puasa di hari Arafah, itu dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang telah berlalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi sangat besar fadilahnya orang puasa bulan puasa Arafah. Itu bisa dosa kita yang pernah kita lakukan, maksiat yang pernah kita kerjakan, itu akan oleh Allah diampuni, akan dihapuskan oleh Allah. Dan bukan hanya itu, dosa yang akan datang, yang kita perbuat nanti untuk kedepannya, ini juga akan diampuni oleh Allah. Ini fadilah keutamaan puasa Arafah. Kemudian ada riwayat dari Abu Syekh Al-Ishfani dan Ibnu Najjar menyebutkan keutamaan puasa sunnah tarwiyah. Puasa hari tarwiyah, kata beliau, dapat menghapus dosa setahun, sedangkan Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Ini semua para kaul ulama berpendapat bahwasanya sangat dianjurkan untuk berpuasa besok hari Selasa sama hari Rabu. Kalau antara mana yang lebih baik antara Tarwiyah sama Arafah, ulama mengatakan lebih baik itu Arafah. Ya, seumpama kalau ada orang yang ingin berpuasa kemudian tidak kuat selama 2 hari berturut-turut, mana yang lebih utama? Apakah Tarwiyah? Apakah Arafah? Maka lebih utama adalah berpuasa di hari Arafah. Terus ini ada juga riwayat daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasannya dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa juz 6 halaman 428, hukum tentang puasa Arafah menurut Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi ini bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, disunnahkan puasa Arafah bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Tidak disunatkan. Tapi bagi kita yang ada di rumah ini disunnahkan, dianjurkan. Tapi bagi orang yang berwukuf di Arafah ini tidak disunnahkan. Kenapa? Adapun yang sedang berhaji dan saat itu berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i, ini secara ringkas, juga menurut ulama Syafi'iyah bahwa disunnahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummu Fadil. Ini ada hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Fadil. Ibnu Mufti beliau meriwayatkan yang daripada kitab Hanabilah juz 3 halaman 108. Beliau menyatakan keterangan seperti ini. Disunnahkan melaksanakan disunnahkan melaksanakan pada hari 10 hari pertama Dzulhijjah, lebih-lebih bagi puasa hari ke-9 yaitu hari Arafah. Ya. Jadi itu sangat dianjurkan sekali. Jadi kalau bisa untuk para teman-teman besok disunnahkan atau dianjurkan untuk berpuasa di bulan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Mungkin sekian untuk kajian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
di akhir video saya, slogan saya yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, karena ada hadis Rasulullah, orang yang mendengarkan daripada orang, kemudian orang tersebut itu mengerjakannya, berarti sama dengan orang yang melakukannya atau yang menerangkannya tersebut. Jadi pahalanya ini sama. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.